Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pertemuan kita di malam hari ini, membahas pembahasan yang berkaitan dengan kitab yang berjudul Minhajus Salikin, karya seorang ulama di masa ini, yaitu Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, setelah beliau membahas tentang makna syahadat la ilaha illallah, bahwa ibadah itu harus terpenuhi yang namanya taharah ma'nawiyah, yang berkaitan dengan bagaimana niat seseorang saat beribadah, bagaimana kemurnian ibadah yang dia lakukan. Setelah kita bahas tentang makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian ma'asyiral ikhwah, di poin yang kelima, Syekh Muhammad atau Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah ay ya'taqid al-'abdu anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'i dzaqalain. Arsala Muhammadan, mengutus Nabi Muhammad, ila jami'i dzaqalain, kepada dua yang berat. Az-dzaqalain itu artinya dua yang berat, dan dua yang berat itu maksudnya adalah syaitan dan manusia, atau jin dan manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau diutus bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh makhluk, untuk jin dan manusia yang terkena beban syariat. Dan syariat ini hanya terbebani kepada ats-tsaqalain, jin dan manusia. Adapun para hewan, mereka juga bertasbih, mereka juga memuji Allah, tetapi para hewan ini mereka tidak dikenakan hukum taklifiyah. Tidak ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram untuk mereka. Adapun yang terkena hukum taklifiyah, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, yaitu hanya manusia dan kalangan jin. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Maka Rasulullah ini adalah seorang utusan. Beliau adalah hamba biasa, bukan Tuhan. Sebagaimana orang-orang yang hulu terhadap Nabi, yang mereka ekstrim terhadap Rasulullah, bahkan mereka memuji Nabi berlebihan. Ini yang keliru, ini ma'asyiral ikhwah. Memuji Rasulullah berlebihan itu menyebabkan seseorang hulu, ekstrim, dan bahkan ada yang mereka meletakkan yang sebenarnya itu bukan hak Rasulullah, itu hanya pantas untuk Allah, tapi mereka tetapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya al-ghulu. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu terhadap agama kalian. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, apa kata Nabi? La tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berlebihan untuk memujiku
La tutruni maknanya adalah al-itra. Al-itra itu al-mubalaghatu fil madhi. Berlebihan dalam memuji. Kadang kita tersanjung dengan seseorang. Kadang kita terkesima dengan akhlaknya Nabi, dengan kecerdasan beliau, kesempurnaan saat berbicara. Tapi jangan berlebihan ketika memuji orang lain. Ya. Apalagi yang dipuji itu bukan seorang Nabi. Hanya manusia biasa. Ya. Hanya orang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Maka lebih-lebih untuk kita tidak boleh memujinya berlebihan. Sebagai orang zaman sekarang, ma'asyarul ikhwah, kalau kita lihat, mereka memuji orang-orang kafir berlebihan. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang memuji seorang yang dikatakan sebagai wali Allah berlebihan. Sampai mereka meminta-minta. Kalau mereka takut, bukan minta kepada Allah. Bukan Allah yang dipanggil, tapi yang dipanggil adalah wali Allah. Sebut-sebut, ya Syekh Fulan, wahai ulama Fulan, wahai Kiai Fulan, wahai Ustadz Fulan. Disebut nama-nama gurunya. Padahal dalam keadaan genting. Yang tidak ada yang bisa yang menolong dia kecuali hanya Allah Azza wa Jalla pada saat itu. Maka ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, bahkan kemurtadan. Ini ma'asyiral ikhwah wa laqad rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la tutruni. Janganlah kalian berlebihan memujiku, kata Nabi. Kenapa? Ya, karena ada orang-orang dahulu yang telah menjadi contoh, yang mereka memuji Rasul mereka sehingga mereka menuhankan Rasul mereka. Nabi memberikan perumpamaan. Kata Nabi, kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka memuji Nabi Isa berlebihan. Jadi kalau kita mau bertanya, kenapa Nabi Isa itu disembah oleh orang-orang Nasrani? Namun bersama dengan itu mereka meyakini Allah itu sebagai Tuhan. Ya, ini orang Nasrani ini juga meyakini Allah itu Tuhan. Allah Azza wa Jalla mengatakan pada Rasulullah, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, dalam ayat lain Allah sebutkan, wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur urusan alam semesta ini? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, mereka akan mengatakan, orang-orang kafir akan mengatakan, Allah lah yang mengatur dan menciptakan langit dan bumi. Berarti orang Nasrani ini meyakini juga bahwa Allah itu adalah Tuhan. Hanya saja mereka memberikan tandingan untuk Allah. Ini kelirunya di sini. Walaupun mereka benar tauhid rububiyahnya, mereka mengimani bahwa Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, menurunkan hujan dan lain-lain. Tapi ma'asyiral ikhwah azakumullah, mereka memberikan tandingan kepada Allah Azza wa Jal sebagai sesuatu yang disembah. Maka ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Apa kata Nabi? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Nabi, dosa yang paling besar itu engkau menjadikan tandingan untuk Allah. Yang paling besar, ma'asyiral ikhwah, bukan hanya sekedar engkau menyembah selain Allah, tapi engkau juga menyembah Allah dan engkau berikan tandingan untuk selain Allah. Wa huwa khalaqaka. Yang paling parahnya lagi, sementara Allah yang menciptakan kita. Coba kita bayangkan saja, ma'asyiral ikhwah, ada seorang anak yang dibesarkan, dididik, diberi makan, dijaga, dilindungi, dan diberikan fasilitas oleh orang tuanya. Begitu besar, anak ini malah berbalik arah kepada orang lain. Bagaimana perasaan orang tuanya? Demikian Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, mengatur urusan kita, memberikan sebaik-baik bentuk untuk kita, memudahkan urusan kita. Dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita selama kita bertaubat kepada Allah. Nah, bersama dengan itu kita berikan tandingan untuk Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bentuk kedurhakaan seorang hamba. Maka Nabi mengatakan, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memujiku. Kata Nabi, qul, katakanlah, innama ana abdun, aku hanya manusia biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka ucapkanlah oleh kalian, panggillah aku dengan sebutan Abdullah, sebagai hamba Allah dan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ma'asyiral ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kita kenal bersama bagaimana peristiwa Nabi meninggal dunia. Jasadnya tidak langsung dikubur. Tetapi para sahabat sebagiannya tidak menerima. Apakah Rasulullah ini benar-benar mati? Apakah Rasulullah ini benar-benar telah Allah panggil, telah wafat? Sebagian di antara mereka ada yang tidak percaya, seperti Umar bin Khattab. Bahkan hampir terjadi perselisihan, ya,
Hampir terjadi pertengkaran di antara para sahabat. Umar bin Khattab tidak percaya Rasulullah tidak mungkin mati. Rasulullah tidak mungkin meninggal. Tetapi pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sebagai mertuanya Nabi SAW dan sahabat Nabi yang terdekat, maka beliau naik di atas mimbar. Seperti ini ya, mungkin di kerumunan para sahabat yang datang pada saat itu menyaksikan Rasulullah meninggal dunia, ya, maka Nabi naik di atas mimbar. Ya, naik di atas mimbar seperti mimbar kita. Mimbar itu sesuatu yang tinggi, tidak mesti ada atapnya, tidak mesti ada pagar kiri kanannya, enggak. Tapi mimbarnya Rasulullah SAW itu hanya seperti tangga yang memiliki 3 anak tangga. 2 anak tangga untuk naik, anak tangga pertama untuk naik, anak tangga kedua, disitulah Rasulullah berdiri untuk khutbah, dan anak tangga ketiga, disitulah Rasulullah duduk kalau khutbah. Jadi mimbarnya Nabi SAW itu hanya seperti itu saja, hanya 3 anak tangga. Dan ma'asyiral ikhwan azakumullah. Kata Abu Bakar apa? Abu Bakar berpidato dan mengumumkan kepada sahabat, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Kata Abu Bakar As-Siddiq dengan lantang. Kata beliau, barang siapa yang selama ini menyembah Nabi Muhammad, coba kalian lihat, Muhammad sudah mati pada hari ini. Muhammad sudah meninggal dunia. Kalau kalian menyembah Rasulullah, Rasulullah sudah meninggal dunia. Ini untuk membantah orang-orang yang ghulu terhadap Rasulullah, yang sampai mempertuhankan Rasulullah. Kemudian setelah itu kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wa man kana ya'budu Muhammad, wa man kana ya'budu Allah." Tapi barang siapa yang hidupnya hanya menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah adalah zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Jadi, ma'asyiral ikhwah, hal yang seperti ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Sebelum Nabi meninggal, Nabi katakan, "Jangan berlebihan memujiku." Nabi SAW hanya manusia biasa. Di akhir-akhir surah Al-Kahfi, kita sering baca di malam Jumat atau di hari Jumat, bahwa Rasulullah SAW, ya, atau Allah Azza wa Jalla berfirman, menyebutkan, memerintahkan Rasulnya untuk mengucapkan bahwa engkau itu manusia biasa, wahai Muhammad. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul, wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia, innama ana bashar, aku ini hanya manusia biasa." Supaya manusia tahu tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, aku hanyalah manusia biasa. Mislukum, sama seperti kalian. Jadi Rasulullah sama kita itu sama saja, ma'asyiral ikhwah. Bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya Rasul mendapatkan wahyu bahwa sesembahan yang disembah itu hanyalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan untuk bertemu, berjumpa kepada Rabbnya, falyamal amalan shalihan, hendaknya dia beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, selesai. Ma'asyiral ikhwan azakumullah. Jadi Rasulullah ini manusia biasa. Kemudian setelah itu kita harus yakini dalam hati bahwa beliau diutus untuk 2 yang berat, yaitu jin dan manusia. Manusia enggak sholat, mereka berdosa. Jin tidak sholat, mereka berdosa. Manusia tidak puasa di bulan Ramadan, mereka berdosa. Maka jin juga sama, mereka akan berdosa. Ma'asyiral ikhwah. Ya, dan Syekh Abdurrahman bin Nasir Az-Sa'di menyebutkan jami'i tsaqalain, yaitu al-insi wal jins, manusia dan jin. Basyiran wa nadhira. Kemudian setelah itu yang mesti kita yakini supaya syahadat kita benar kepada Rasulullah, yaitu kita harus meyakini bahwa beliau itu basyiran. Apa artinya basyir? Pemberi kabar gembira. Sifat seorang Rasul itu, ma'asyiral ikhwah, suka memberikan kegembiraan. Sama seorang dai, hendaknya seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, dia suka ngasih orang kabar gembira tentang agama. Kalau orang beriman, kalau kalian melakukan ini, kalian akan dapatkan surga. Kalau kalian melakukan ini, kalian akan mendapatkan surga. Pokoknya dia suka untuk memberikan kabar gembira, sehingga manusia itu semangat dan berharap untuk bisa mendapatkan surga Allah. Mereka menunjukkan manusia bahwa jalan kebaikan itu sangat mudah. Mereka menunjukkan manusia bahwa agama Islam itu bukan sulit, tapi agama Islam adalah agama yang mudah. Coba lihat, ma'asyiral ikhwah, ketika Nabi mengutus 2 sahabat senior ke negeri Yaman, Nabi mewasiatkan kepada mereka, yassira wa la tu'assira, berbuat kemudahanlah, berikanlah kemudahan untuk orang-orang yang ada di Yaman, kata Nabi. Wa la tu'assira, jangan kalian mempersulit manusia yang ada di sana.
Kalau dakwah itu kasih kemudahan, jangan kasih kesulitan. Tidak ada orang yang belajar agama Islam itu semakin sulit hidupnya, nggak ada. Kalau ada, dia merasa sulit, berarti ajaran yang dia pelajari itu salah. Karena tidak ada bimbingan dari Rasulullah yang memberatkan seorang hamba. Bahkan kalau misalnya itu berat, seorang hamba tidak diperintahkan untuk melakukannya. Sering kita baca ya di akhir surah Al-Baqarah, Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani satupun jiwa kecuali sesuai dengan apa yang mereka sanggupi. Kalau mereka tidak sanggup, tidak usah. Salat berdiri jamaah, kalau misalnya berat dan tidak bisa, boleh duduk. Salat duduk, kalau memang tidak bisa, boleh berbaring. Itu keindahan dan kemudahan agama Islam. Belum lagi, ma'asyiral ikhwah azakumullah, orang yang mereka tidak mampu untuk mendapati air, atau mereka memiliki air tapi tidak bisa untuk menggunakan air karena sakit atau karena hal yang lain, maka akhirnya mereka dimudahkan untuk bertayamum. Itu kemudahan, ma'asyiral ikhwah. Tidak mesti untuk menggunakan air. Orang yang mereka melakukan perjalanan, dimudahkan urusannya. Yang harusnya sholat 4 rakaat, boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Coba lihat, ya, betapa mudahnya agama Islam. Tidak ada agama Islam yang sulit. Orang-orang yang mereka bermusafir di hari Jumat, betapa sulitnya mereka untuk mendengarkan khutbah Jumat, betapa sulitnya mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka seorang yang bermusafir di hari Jumat, gugur kewajiban Jumatnya, dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Bayangkan kemudahan, ya. Dia boleh untuk menjamak, dia boleh untuk mengqashar salatnya. Itu kemudahan, ma'asyiral ikhwah. Maka ini sifat Rasulullah. Ketika 2 orang sahabat senior Nabi ini diutus ke negeri Yaman, Nabi katakan, yassira wa la tu'assira. Berilah kemudahan, jangan persulit orang. Kadang, ma'asyiral ikhwah, kita inginkan kebaikan untuk saudara kita, tapi cara kita tidak baik. Ya, kadang ada kesalahan dari saudara kita yang butuh diluruskan, tapi kita menyampaikan sesuatu tidak sesuai pada tempatnya. Akhirnya mereka menganggap ini orang kok sangat memusuhi kita. Ini orang kok sangat menjauhi kita. Ini orang tidak suka dengan kita. Maka akhirnya manusia lari dari dakwah, tidak mau lagi untuk mendatangi mereka. Asalnya mereka datang ke masjid untuk sholat, tapi karena kita berdakwah tidak dengan cara yang diajarkan Nabi, akhirnya manusia jangankan mau ikut taklim, mau sholat pun mereka tidak mau lagi. Itu pertama. Kemudian kata Nabi SAW, ya, setelah yassira wa la tu'assira, permudahlah, jangan mempersulit. Kata Nabi, wasiat yang kedua kepada 2 sahabat senior ini, basyira wa la tunaffira. Berilah kabar gembira, jangan membuat manusia lari. Ini ciri dakwah Nabi. Tidak ada satupun Nabi yang membuat kaumnya lari dari dakwah, kecuali memang orang-orang yang telah Allah kunci hatinya. Ya, ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Yang ketiga, wasiat Nabi kepada 2 orang sahabat senior ini, wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian akur-akur, jangan bermusuhan. Ini juga ma'asyiral ikhwah, kalau kita dakwah itu jangan bermusuhan sesama dai, ya. Jangan bermusuhan sesama pendakwah, jangan. Kecuali memang sesuatu yang mereka melanggar syariat, barulah kita menasihati. Kalau mereka tidak menerima, maka Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Jadi ma'asyiral ikhwah, sifat Nabi yang pertama ini. Baik, ini 2 sahabat senior Nabi yang diutus ke negeri Yaman. Namanya yang pertama adalah Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Abu Musa Al-Asy'ari, yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah kunyah, adapun nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais
lampu seperti di siang hari. Begitulah cahaya yang dibawa oleh Nabi. Malam-malam seperti siang. La yazighu anha illa halikun. Tidak ada yang menyelisih Nabi kecuali pasti akan binasa. Baik. Kemudian Nabi SAW juga adalah orang yang ilmunya sangat sempurna. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah ridhoi Islam satu-satunya agama untuk kalian. Jadi Rasulullah wafat dalam keadaan agama sudah sempurna, jemaah. Tidak ada satupun kecuali semua pasti sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Sempurna betul. Demikian pula di antara hal yang akan semakin meyakinkan kita bahwa beliau itu adalah benar-benar Rasul wa akhlaqil aliyah. Allah anugerahkan kepada beliau akhlak yang sangat tinggi, sopan santun, sampai beliau ini disebutkan sebagai qudwah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam jiwa Rasulullah SAW. Akhlak yang sangat baik. Ya, kalau kita lihat orang yang kenal agama saja, seorang Arab Badui menyaksikan akhlak Nabi itu sangat terkesima dengan akhlak Nabi. Saat orang-orang dari kalangan para sahabat ingin marah sama Arab Badui yang telah kencing di masjid, Nabi SAW malah melindungi Arab Badui dari kemarahan para sahabat. Bahkan Nabi SAW memarahi sahabat dan melarang mereka untuk marah dengan Arab Badui. Makanya Arab Badui terkesima dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan rahmatmu kepada saya dan Muhammad saja, jangan berikan kepada yang selain kami. Saking dia lihat akhlak Nabi ini luar biasa, ya, sangat betul-betul baik. Rasulullah SAW ketika dilempari batu, ya, beliau dijahati, dilempari kotoran, dituduh dengan celaan-celaan. Rasulullah SAW dalam keadaan berdarah, berlumuran darah mengatakan, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, coba lihat, disakiti dia mengatakan ampunilah dia ya Allah, sesungguhnya dia tidak paham tentang ilmu agama. Itu menunjukkan apa? Akhlak yang sangat tinggi. Wa bima shtamala alaihi dinuhu minal huda. Dan dengan apa-apa yang tercakup agamanya dengan petunjuk, war rahmah, dan dengan kasih sayang, wal haq, dan juga dengan kebenaran, wal masalihid diniyah, dan juga kemaslahatan agama, wad dunyawiyah, dan juga kemaslahatan dunia. Rasulullah SAW membuat dunia dan akhirat seorang hamba menjadi baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam akhir bab kitab At-Taharah ini, wa ayatuhul kubra hadzal Qur'anul azim. Dan di antara mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran itu jamaah bahasa Arab, tapi orang Arab kalau disuruh buat yang seperti Quran tidak akan bisa. Dari uslub gaya bahasanya yang sangat baik, dari kebenaran tusunan kata-kata yang sangat indah, dan itu adalah sebaik-baik ucapan. Wa asdaqul qailin, dan dia adalah sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Quran Al-Karim. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, yang paling benar dari sebuah berita adalah Al-Quran. Quran nggak bisa dibuat-buat. Walaupun orang Arab, coba suruh orang Arab, coba kamu bisa buat satu ayat saja yang sama bentuknya seperti Al-Quran dan gaya bahasanya sama dengan Al-Quran, tidak akan ada yang bisa. Aina ma'asyiral ikhwan azakumullah. Wa bima fihi minal haqqi fil akhbar, dan di dalam Al-Quran itu ada kebenaran di dalam berita. Wal amr, demikian pula di dalamnya ada perintah. Wan nahyi, ada larangan. Wallahu a'lam, dan Allah lah zat yang maha mengetahui terhadap segalanya. Ma'asyiral ikhwah, selesai dalam makna syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang dapat kita bahas di malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk dalam pembahasan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bersuci sebelum sholat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.